pasti kan ada pertanyaan dari masyarakat itu, Bawaslu tuh ngapain aja sih kalau pas nggak tahapan gitu. Aku tuh udah capek sama tugasku, Mas. Tapi kamu malah nambahin masalah kayak gini. Dan itu yang kita tuju ternyata bukan sebuah perkampungan. Ternyata? Hanya satu rumah. Mbak Karmona ini rumahnya juga ternyata agak jauh dari TPS. Kita memastikan bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, senang sekali jumpa lagi bersama kami, Bawaslu Batang, dalam podcast teaser film dokumenter berjudul Menjaga Daulat Rakyat, Sesarangan Ngawasi pada Pilkada tahun 2024. Perkenalkan saya, Arsinta Ellen Viadesi, selaku host di sini, tapi saya tidak sendiri. Tenang saja, saya ditemani oleh sosok yang sangat tampan sekali. Yang tidak lain tidak bukan adalah salah satu anggota dari Bawaslu Kabupaten Batang periode kapan Pak itu Pak? 2000. Oh iya, mengingat lagi biar semangat gitu. Sampai 28 iya. insya Allah. Namanya Pak bisa diperkenalkan dulu kepada pemirsa biar ini loh tahu kalau ternyata aktor yang di film itu tuh salah satunya Bapak gitu. Bisa diperkenalkan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan podcast Bawaslu Batang. Sahabat Bawaslu Batang, saya Nur Faizin, Kordif P2H. Kordif P2H itu kepanjangannya apa itu? Iya. Barangkali pada menerka-nerka itu tuh apa ya gitu. Di Bawaslu memang di pimpinan kan ada 5, ya salah satunya saya, itu di Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas. Begitu Mbak Ellen. Oh, berarti P2H itu pencegahan Partisipasi masyarakat dan humas. Ya. Berarti membawahi kurang lebih 2 divisi, Pak. Iya ya, benar ya? Iya, kalau di apa nama kabupaten kan satu divisi, kalau di tetapi ada beberapa itu bidang. dipecah jadi kalau jadi 2, kalau di provinsi, kalau di sini jadi 1. Oke. Bapak, sesuai dengan judul podcast pada sore hari ini, yaitu teaser film dokumenter berjudul Menjaga Daulat Rakyat, Sesarangan Ngawasi pada Pilkada tahun 2024. Bisa diceritakan sedikit saja secara singkat terkait dengan pembuatan film dokumenter itu kan ada 3 bentuknya, web series. Ada yang pertama itu terkait dengan patroli kawal hak pilih, terkait pemutakhiran data pemilih, kemudian yang kedua adalah ekspos sarangan ngawasi, dan juga yang ketiga adalah terkait tahapan pamungkas kita, pemungutan suara dan penghitungan suara. Mungkin bisa diceritakan secara singkat saja terkait itu. Ya, di tahun ini itu sesuai dengan kesepakatan dan juga instruksi dari Bawaslu Provinsi, kita setelah tahapan pilkada selesai atau pemilihan serentak 2024 selesai, itu kita ada beberapa proyek gitu. Yang pertama ada pembuatan atau penulisan buku, yang kedua ada pembuatan web series begitu. Nah, di web series itu kami Bawaslu Batang menjadi bagian dari kabupaten yang terpilih untuk mengisi di web series itu yang terkait dengan mutarlih atau patroli kawal hak pilih begitu, sehingga kita di Bawaslu Batang diminta untuk di video atau di web series itu masuk untuk menjelaskan bagaimana proses kawal hak pilih yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Batang begitu. Kalau pembuatannya itu Pak, kira-kira itu memakan waktu berapa lama sih Pak? Okay. Syuting lah kita sebut syuting biar agak keren ya pemirsa. Syutingnya itu. Ya, web series itu ini kalau bahasanya Pak Kordif di provinsi itu ini uji coba, karena mungkin ini trial. Model dokumentasi baru yang kemudian digabungkan dengan tren yang terakhir web series begitu. Jadi ini ada campuran antara fiksi kemudian juga dokumenter. Nah, terkait dengan Bawaslu Batang itu satu mengirimkan video dokumenter terkait dengan proses patroli kawal hak pilih yang dilaksanakan oleh Bawaslu Batang selama proses tahapan mutarlih. Kemudian
setelah terpilih itu kemudian dilaksanakan pengambilan gambar atau syuting. Nah itu sebenarnya untuk mengisi suara saja sebenarnya. Tapi akhirnya juga ada apa namanya? Ada kok wajahnya Bapak. Ya, akhirnya ganteng sekali. Ya gitu. muncul sebenarnya penjelasan saja bagaimana kemudian proses kawal hak pilih itu dilakukan, kemana, kemudian kapan, yang di apa namanya patroli itu di wilayah mana, kemudian pemilihnya siapa dan sebagainya. Nah, itu kita jelaskan terkait dengan itu. Jadi web series ini di samping ada diawali dengan kayak apa ya agak fiksi begitu, tapi didukung dengan video dokumenter yang memang real itu kami laksanakan, kemudian juga dilengkapi dengan narasi yang kemudian memang saya secara pribadi kemudian diminta untuk apa namanya menjelaskan, menarasikan bagaimana proses patroli kawal hak pilih itu dilakukan begitu. Baik, itu kan tadi terkait dengan proses pelaksanaan pembuatan film dokumenternya. Salah satunya Kabupaten Batang terpilih. Nah, kalau saya tanya terkait kira-kira apa alasan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memilih Kabupaten Batang dalam hal ini patroli kawal hak pilih? Kenapa yang dipilih dari 35 kabupaten kota itu Batang? Kenapa? Mungkin bisa dijelaskan juga terkait dengan isi dari film dokumenter yang berjudul Patroli Kawal Hak Pilih yang sesuai dengan yang ada di Batang. Ya, sebenarnya kalau kenapa Batang terpilih itu sebenarnya ya itu kewenangan provinsi. Tetapi kalau lihat, kalau dilihat dari yang terpilih itu paling tidak di proses mutalih atau kawal hak pilih itu kelihatannya Provinsi Jawa Tengah itu mengambil potret kawal hak pilih itu satu di wilayah pesisir. Nah, itu kebetulan yang terpilih adalah Kabupaten Brebes. Kemudian ada yang di perkotaan, yang di tengah-tengah kota atau kota padat itu Kota Semarang yang terpilih. Nah, yang selanjutnya ada yang di wilayah atas atau perbukitan, pergunungan, kemudian perbatasan begitu. Nah, sebenarnya ada dua selain Batang kita terpilih. Nah, saat itu memang kita melakukan patroli kawal hak pilih di daerah atas. Kalau di Batang di Kecamatan Wonotunggal, desanya Desa Silurah, kampungnya namanya Pedati. Nah, itu memang kampung yang ujung di Kecamatan Wonotunggal sendiri itu di ujung di perbatasan dengan Kabupaten Pekalongan. Itu wilayahnya juga perbukitan, kemudian secara medan geografis itu memang sulit diakses begitu. Sulit diakses lah, berat begitu. Nah, sehingga menurut kami itu salah satu kenapa Batang terpilih. Kami secara video yang kita kirimkan juga memang menggambarkan bagaimana kita saja yang saat itu berangkat dengan tim yang di Kabupaten Batang bersama tim pencegahan, kemudian tim humas itu dari kabupaten itu hanya sampai di balai desa. Karena setelah itu naik motor bareng-bareng, motor jadi sampai aksesnya itu cuma bisa mobil itu sampai balai desa aja. Ya, karena kalau harus sampai lokasi tidak memungkinkan gitu, sehingga cukup diparkir di balai desa. Setelah itu menggunakan motor bersama-sama dengan Panwaslu kecamatan dan juga PKD, itu pun tidak sampai ke lokasi rumahnya. Oh, masih lagi ada? Ya, jadi jalan kampung itu ternyata tidak sampai ke rumah nama Ibu Karmona. Jadi sekarang langsung cerita aja nih Pak, isi dari jadi video yang dikirim ke provinsi. Jadi kami melakukan patroli itu tadi naik motor bersama Panwaslu Kecamatan Wonotunggal dan PKD itu juga hanya sampai di pertengahan jalan. Jalan kampung itu mentok karena setelah itu lokasinya bukit-bukit, jadi naik turun jalan setapak tanah merah begitu. Dan itu yang kami naik motor Pak itu? Enggak, motornya diparkir di jalan yang gang yang ada itu sudah mentok. Jalannya udah habis. Udah nggak bisa lagi? Udah nggak bisa lagi. Berarti jalan kaki? Iya, jalan kaki kita dari tim kabupaten, kecamatan bersama tim yang di PKD, di desa gitu, jalan kaki. Karena tadi sudah tidak memungkinkan untuk menggunakan motor karena jalannya udah habis.
Setelah itu karena perbukitan, ya hutan lah begitu, nah kita jalan. Jalan pun itu kira-kira mungkin ada sekitar 15 menitan lah. Gitu. Oh, itu berarti jauh ya Pak? Nah, dan itu yang kita tuju ternyata bukan sebuah perkampungan. Ternyata? Hanya satu rumah. Satu rumah aja? Iya, satu rumah yang di situ hanya ditempati hanya satu orang. Satu orang? Nenek-nenek lansia atau Ibu Karmona itu ya sudah tua lah begitu. Dan itu kira-kira? Saya tanggal pastinya agak lupa gitu. 80 tahun ya, ada Pak? mungkin sekitar ya 70-an lah atau lebih gitu. Karena sudah nenek-nenek, sudah rambutnya putih dan memang tinggal sendiri karena ternyata anaknya itu sudah berkeluarga dan tinggal di Kota Semarang. Sehingga Mbah Karmonah itu tinggal di rumahnya itu sendiri. Padahal rumahnya itu aksesnya tadi tidak ada jalan yang bisa dilalui motor yang sampai ke rumahnya. Begitu. Itu kakaknya juga beliau sendiri? Iya. Ibu Karmonah sendiri itu? Iya. Kakak tunggal seorang nenek-nenek itu yang tinggal di rumah sendirian. Ketika kami temui ya kita tujuannya karena patroli kawal hak pilih untuk memastikan walaupun Mbah Karmonah ini tinggal sendiri di rumah yang terpencil di pojok kampung, jalannya susah, tidak bisa dengan akses motor, kita pastikan untuk memastikan hak pilih dari Mbah Karmonah ini tidak hilang. Terakomodir ya? Iya, karena kita sebelumnya kita dapat laporan dari Panwaslu Kecamatan dan itu juga dari desa. Kabarnya sebelumnya dilakukan pendataan atau Pantarlih mendata ke rumahnya itu belum ketemu. Lah beliaunya kemana Pak? Itu di nggak situ tahu hanya apakah ada satu rumah itu. Sebelumnya, maksudnya sebelum kita dapat laporan bahwa ini ada satu pemilih yang tinggal di satu rumah, nenek-nenek ketika di data awal itu dilakukan survei atau datang langsung oleh PKD sudah didata apa belum, kabarnya laporan dari Pantarlihnya belum ketemu begitu. Mungkin ke ke hutan atau kemana begitu sehingga belum ketemu. Nah, untuk memastikan kita pastikan tim kabupaten turun karena ini kan juga rumah yang terpencil ditinggali hanya satu orang pemilih dan itu juga nenek-nenek gitu. Tetapi kita dari Bawaslu Kabupaten itu tidak abai terhadap hal seperti itu. Walaupun lokasi, kemudian jarak tempuh, geografis agak susah, kita tetap ke sana untuk memastikan betul bahwa Mbah Karmonah ini akhirnya terdaftar di DPT. Dan alhamdulillah itu juga nyoblos Mbah Karmonah itu Bapak? Iya. Nah, terkait dengan nyoblos nanti kita ceritakan. Ketika kita ke sana kan pengen memastikan bahwa Mbah Karmonah ini sudah terdaftar. Buktinya apa? Ada tempelan stiker dari Pantarlih. Nah, ketika kita ke sana, ajak ngobrol Mbah Karmonah, kita cek, periksa di rumahnya, ternyata sudah ada stiker sudah dicoklit. Karena waktu itu kan memang momentumnya adalah coklit dan Mutarlih kita kawal hak pilih begitu. Nah, terkait dengan memastikan Mbah Karmonah ini nantinya bisa memilih saat itu ternyata lokasi TPS juga agak jauh ternyata. Berarti jauh banget dari situ, Pak? Ya, ukuran jauh banget mungkin bagi kita atau bahkan Mbak Ellen yang biasa tinggal di kota, jalan kaki. Dan juga lokasinya memang agak jauh dari rumah pribadi Mbah Karmonah itu. Itu gimana Pak itu untuk beliau Mbah Karmonahnya ini untuk mencoblos kan harus effort banget tuh ke TPS. Ya. Nah justru itu tugas kita di Bawaslu, terutama di Batang, memastikan betul siapapun baik yang ada di pucuk gunung ataupun di pesisir pantai, pojok perbatasan dan sebagainya, semuanya kita pastikan dengan kawal hak pilih itu memang tujuannya bagaimana semua pemilih betul-betul bisa mendapatkan haknya dengan tercantum di DPT. Berarti udah mengakomodir hak pilihnya, ya kan Pak? Terus Bawaslu bersama dengan KPU juga memastikan beliau mencoblos di TPS. Itu berarti dijemput atau gimana? Kalau soal pemungutan suaranya kita memang tidak sampai detail, kemudian apakah ini seperti ini dan sebagainya. Nah, terkait juga dengan
laksanakan oleh Provinsi Jawa Tengah ini kan memang potretnya kita khusus terkait dengan proses kawal hak pilih saat proses mutarli. Begitu. Lah ini kita laksanakan dengan serius, kemudian akhirnya diapresiasi. Bagi kita masuk di web series atau video dokumenter yang dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Tengah ini, saya kira Batang masuk itu bagian dari apresiasi bagi kami, dan kami cukup bangga, senang bahwa apa yang kita lakukan ternyata diapresiasi dan terpilih. Karena dari 35 kabupaten kota itu yang masuk di web series ini hanya 13 kabupaten kota. 13, yang di kawal hak pilih di proses yang seri atau yang bagian kawal hak pilih ini hanya 4 kabupaten kota. Dan ini Batang masuk. Batang sama Wonosobo itu masuk ya Pak ya? Atau enggak, dia tadi yang di proses kawal hak pilih itu ada Brebes. Cilacap. Cilacap di pesisir, kemudian kota Semarang yang di daerah itu ya, yang di makam berkota di tengah kota Semarang, kemudian yang di daerah atas perbukitan pegunungan itu Batang, kemudian yang satu lagi Kabupaten Tegal itu kalau nggak salah ya hampir sama, cuma melewati ladang jagung dan sebagainya gitu. Berarti ini sungguh heroik sekali ya Bapak ya, kisah dari para pengawas pemilu dalam memastikan masyarakat itu bisa benar-benar terakomodir hak pilihnya dan juga mengakomodir hak pilih mereka di TPS. Ya, itu tujuan dari tugas kita di kawal hak pilih. Dan jangan lupa ini nanti walaupun pemilihan serentak sudah lewat, ini ada web series yang diproduksi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, sehingga kita harapkan sahabat Bawaslu dan seluruh masyarakat silakan nanti bisa nonton, asik kok ini. Coba iklan sedikit Pak sebelum closing statement, iklan sedikit kenapa sih pemirsa Bawaslu Batang dan juga dimanapun berada nih ya, masyarakat tuh kenapa sih harus nonton web series ini gitu? Jadi ini sangat berbeda. Sekali lagi ini kalau Jawa Tengah itu masih uji coba gitu, dan saya kira hasilnya bagi saya pribadi yang sempat nonton gitu cuplikan di awalnya itu saya kira bagus banget karena ini film ya. Justru kalau bagian saya itu kan dikit banget atau sebentar banget. Banyak ya? Itu yang justru bagus-bagus teman-teman dari kabupaten kota yang lain begitu. Nah, ini film dokumenter tetapi tidak seperti film dokumenter yang lain begitu. Yang monoton. Ini ada dipadankan dengan cerita fiksi. Karena web series itu di awalnya justru dimulai dengan kayak kisah percintaan gitu. Seperti kisah percintaan teman saya itu ya, dengan pengawas pemilu. Ini menceritakan seorang pengawas pemilu desa atau PKD. Kemudian ada dengan petugas di Pantarlih dan juga ada dengan Panwaslu kecamatan. Nanti nonton saja. Cinta segitiga, triangle love berarti ya. Nanti seru sekali. Kalau sahabat Bawaslu penasaran, silakan nanti nonton saja. Harus ditonton loh. Insya Allah nanti linknya akan segera kita bagikan. Nanti bisa di-share sama teman-teman Humas ya. Berarti ini belum launching untuk linknya. Belum untuk kita seluruh penjuru dunia yang di Batang belum kita share terkait dengan masih aja yang kemarin kita awali teaser begitu. Baik, untuk pertanyaan penutup nih sekaligus closing statement dari Bapak terkait film tadi sama ini. Mungkin pertanyaan dari masyarakat luas nih ya. Ini kan udah non tahapan Pak. Pemilihan pilkada tuh udah selesai. Udah dilantik semua kepala daerah seluruh Indonesia. Nah, pastikan ada pertanyaan dari masyarakat itu, Bawaslu tuh ngapain aja sih kalau pas nggak tahapan gitu. Itu mungkin bisa menjawab pertanyaan masyarakat, sekaligus ini biar masyarakat itu, ternyata ada outcome-nya nih kalau pas nggak tahapan, di non tahapan tuh ternyata Bawaslu juga ada buku, ada film.
web series lagi bentuknya, udah kayak Netflix, udah kayak Viu gitu. Ah, Jangan cuma nonton Walid ya Pak ya, jangan cuma nonton Walid, tapi juga harus nonton teaser dari web series dari Bawaslu begitu. Ya, Monggo dijawab Bapak. Jadi tadi setelah selesainya tahapan pemilihan serentak, ini ada 2 proyek kalau di divisi pencegahan ya, ada nulis buku dan juga pembuatan web series ini. Nah, itu juga dimaksudkan agar di masa setelah selesainya tahapan atau di masa non tahapan itu kita ada produk lah yang bisa kita suguhkan kepada masyarakat. Salah satu tujuan utamanya adalah terkait dengan pendidikan politik. Nah, nanti kalau soal pertanyaan apa ini tugas Bawaslu pasca tahapan gitu, nah kita banyak concern terkait dengan upaya kita di Bawaslu, tentunya bersama masyarakat melakukan persiapan. Kalau bahasa yang sering kita gunakan adalah masa tanam. Jadi persiapan untuk tahapan pemilu dan pemilihan di 2029. Periode berikutnya, insya Allah 2029. Nah, masa tanam ini kita fokuskan untuk pendidikan politik kepada pemilih. Nah, lebih concern lagi terkait dengan pemilih pemula. Kita mendorong bagaimana kemajuan demokrasi, kemudian peningkatan kualitas dari proses pemilu yang kita jalani itu semakin ke depan semakin lebih baik. Nah, salah satunya ya tadi upaya pendidikan politik, bagaimana menyampaikan hal-hal terkait dengan demokrasi, proses kepemiluan, partisipasi masyarakat, itu kita sampaikan dan kita dorong kepada masyarakat, terutama pemilih muda, agar mereka melek terhadap situasi demokrasi di Indonesia, kemudian proses pemilu yang akan mereka jalani ke depan dan sebagainya. Sehingga harapannya ke depan demokrasi dan kepemiluan kita bertambah baik, lebih berkualitas, tidak hanya masyarakat peduli pemilu itu hanya soal hari nyoblos saja, tetapi sebenarnya proses pemilu itu panjang tahapannya. Mulai dari tahapan pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, dan sebagainya. Lah, harapannya dengan pendidikan politik yang kita laksanakan kepada masyarakat, masyarakat betul-betul peduli terhadap kondisi bangsa kita, karena apa yang akan terjadi setelah pemilu itu ditentukan saat pemilu dan bahkan sebelumnya. Begitu. Jadi masyarakat luas ini harus tahu ya Bapak, bahwa kerja dari penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu itu tidak hanya ketika 5 tahunan aja nih nyoblos aja, padahal kan tahapan itu dimulai 20 bulan sebelum pemilu. Ya, kalau pemilu ya. Sebelum pemilu, dan juga ada 11 tahapan ya Pak, kalau pemilu kemarin ya, berdasarkan undang-undang yang 7/2017. Jadi pemirsa dimanapun berada, terutama masyarakat luas nih ya, yang di luar KPU Bawaslu tuh harus tahu gitu. Jadi kita tuh kerjanya nggak cuma 5 tahunan aja nih pas nyoblos aja, tapi 20 bulan sebelum pemilu kita persiapan, dan juga harus melalui 11 tahapan ya Pak, pemilu waktu itu. Kalau pilkada kan lebih singkat begitu. Mungkin ada yang bisa disampaikan lagi Bapak? Ya, terakhir sekali lagi kita mohonkan sahabat Bawaslu dimanapun berada, tunggu web series dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, saksikan menjaga daulat rakyat. Begitu. Jangan lupa saksikan, asik pokoknya. Terima kasih. Baik, Bapak, terima kasih sekali atas perbincangan yang singkat pada sore hari ini, yang juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar tahu gitu kalau Bawaslu itu di non tahapan tuh juga produktif, seperti adanya podcast seperti ini, dan juga nanti hal-hal lainnya, dan terutama produksi film dokumenter itu yang berbentuk web series. Baik, pemirsa Bawaslu dimanapun berada, terima kasih karena telah menyaksikan podcast pada sore hari ini terkait teaser film dokumenter berjudul Menjaga Daulat Rakyat Sesarangan Ngawasi Pemilihan 2024. Sampai jumpa di pemilu dan pilkada selanjutnya. Saya Arsynta Ellen dan segenap kru yang bertugas mohon maaf jika ada kesalahan dan pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat Bawaslu, jangan lupa saksikan web series Menjaga Daulat Rakyat. Persembahan dari Bawaslu Kabupaten Kota dan Provinsi se-Jawa Tengah. Salam.